baik. Luar biasa. Jumpa lagi dengan Tante Putri, Om Budi, dan Tante Monik. iya, kita memulai ibadah Philadelphia Kids pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Bapa, buat kebaikan-Mu. Kalau kami semua boleh ada pada pagi hari ini dengan keadaan sehat, dengan tidak kurang suatu apapun, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Sebentar kami akan sama-sama memuji besarkan namanya Engkau, kami akan meninggikan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Anak-anak ada sukacita? amin. Amin. Kita mau bersorak-sorai, kita mau bersukacita untuk Tuhan. Oh sukacitaku. Nyanyinya pakai gerakan ya. Oh sukacitaku, pam-pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam-pam-pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini. Sekali lagi ya, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, Pam-pam-pam. sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Siap digoyang. Pam-pam-pam. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, Pam-pam-pam. sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Sampai bawah. Lebih pelan. Masih kuat? Siap dong, Weh, harus selalu kuat. kita mau naikkan lagu pujian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Siap? Masih pakai gerakan ya? Jikalau kamu tinggal di dalam aku, Dan firman-Mu tinggal di dalam kamu. segala apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Segala apa
Tuhan, betapa dalamnya. Semuanya tepuk tangannya di atas ya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kuasa selamanya, Ku puji Kau Semuanya melompat selalu. untuk Tuhan. Woo! Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Woo! Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Wow, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Wow, wow, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru, Amin. tiada berkesudahan. Semua tepuk tangan untuk Tuhan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Wow, wow, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Wow, wow, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na. Oh, oh, na 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 Yesus Tuhanku. Beri kemuliaan dan terbaik untuk Tuhan Amin. Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Anak-anak, mungkin kita masih ibadahnya seperti ini ya, masih di rumah. Anak-anak juga masih harus belajar di rumah, ibadah masih harus di rumah.
Tapi biar kita di rumah, kita tidak boleh tetap jauh dari Tuhan ya anak-anak ya. Kita harus tetap berdoa, kita harus tetap memuji Tuhan. Terlebih kita nanti akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau siapkan hati kita untuk hidup kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kata-kata lagu ini sangat bagus. Jangan pernah menyerah. Karena Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Kita mau sungguh-sungguh. Ya Yesus. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Kita mau kembali katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Semuanya angkat tangan kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia. Sekali lagi katakan, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan, Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Beri kemuliaan untuk Tuhan, kita sembah Dia. Haleluya.
pada pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, sebentar kami mau mendengar sebagian cerita firman Tuhan. Buka hati anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah. Tuhan beri hikmat Tuhan, supaya apa yang disampaikan dapat dimengerti oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Semoga pujian yang kami naikkan berbau harum Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Jangan berhenti dulu, kita masih mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik semua, jumpa lagi nih sama saya Kevin. Nah, minggu ini kita mau dengerin lagi cerita firman Tuhan. Masih ingat gak nih kemarin Tante Susan kan udah cerita tuh tentang murid-murid menanti-nantikan janji Tuhan. Nah, Tuhan pernah janji apa coba? Masih ingat gak? Ya, Tuhan pernah janji akan memberikan roh penolong buat para murid-murid. Dimana ketika roh itu turun, maka murid-murid akan mendapatkan kuasa yang luar biasa. Nah, hari ini kita mau bahas, kita mau buka Alkitab kita dulu yuk. Kita buka di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang keempat aja. Ya, saya ajak semuanya baca bareng-bareng ya. Kalau udah ketemu, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, dari sini kita bisa lihat ketika Roh Kudus bekerja ya. Nah, tapi sebelumnya kita mau bahas dulu nih. Tadi kita akan baca ada ketika tiba hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu apa sih? Nah, hari Pentakosta bisa juga dibilang sebagai hari ke-50. Hari ke-50, hari ke-50-nya setelah kapan sih? Nah, hari ke-50 di sini mereka merayakan hari Pentakosta atau hari yang ke-50 ini pada saat 50 hari setelah hari Paskah. Nah, sementara kita orang-orang percaya biasanya kita memperingati juga hari Pentakosta ini sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Ya, setelah kemarin dijelaskan kan sama Tante Susan bahwa murid-murid itu semenjak Yesus telah mati di kayu salib, mereka menanti-nantikan lagi. Ya, menunggu 3 hari, setelah menunggu 3 hari Tuhan Yesus juga kembali datang kepada murid-muridnya menampakkan diri selama berapa hari? 40 hari. Nah, kemudian Tuhan Yesus terangkat naik ke surga dan Tuhan Yesus bilang,
kamu akan saya berikan roh penolong, roh yang luar biasa yang akan memberi kekuatan kepada kalian semua. Nah, saat inilah Roh Kudus dicurahkan kurang lebih 10 hari. Semenjak Yesus terangkat ke surga, mereka menanti-nantikan di Yerusalem. Ya, nah kemudian mereka setelah berkumpul di Yerusalem, tibalah hari Pentakosta itu, hari yang ke-50. Ya, Penta itu artinya 5. Ya, jadi gampang ingatnya. Ya, kemudian di hari yang ke-50 itu, murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka berdoa, berkumpul di loteng Yerusalem. Mereka semua berdoa, akhirnya pada saat hari pencurahan Roh Kudus itu datang, murid-murid kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertama terdengar suara deru angin, suaranya kenceng. Wah, anginnya seru banget, kenceng banget tuh anginnya. Mereka semua tetap berdoa. Kemudian dari satu sama lain saling melihat bahwa, loh, di atas kok terlihat seperti lidah api yang menyala-nyala. Wah, mereka semua mulai dipenuhi oleh Roh Kudus dengan lambang, dengan simbol-simbol tadi. Dari angin pertama, kemudian tampak lidah api yang menyala-nyala di atas kepala murid-murid. Setelah mereka semua penuh dengan Roh Kudus, mereka tiba saatnya untuk tampil ke loteng Yerusalem. Ya, di loteng itu, di loteng Bait Allah itu, semua orang sudah berkumpul. Ya, ada orang macam-macam. Dari Samaria, ada orang juga dari Arab datang juga. Semua orang percaya di kolong langit berkumpul di Yerusalem. Ya, waktu itu mereka mau merayakan hari yang ke-50 ini, hari Pentakosta ini. Ya, di situ mereka akhirnya mendengarkan para rasul-rasul, para murid-murid Yesus ini berkhotbah. Tapi ada yang aneh. Ya, ini ciri ketika Roh Kudus itu bekerja kepada murid-murid. Nah, ciri yang ketiga ini, mereka banyak orang ini mendengar, loh, murid-murid ini kan orang-orang Galilea, kok mereka bisa ngomong dalam bahasa-bahasa kita ya? Karena waktu itu ada orang Samaria, ada juga orang Arab juga, ada orang dari mana-mana datang. Contohnya kurang lebih kalau di zaman sekarang kayak gini. Waktu itu ada seorang rasul ini ceritanya ada di Cirebon. Wah, mereka ada di Cirebon, terus dengar tuh ada orang Tegal datang, ada orang dari Jakarta datang, ada orang dari Bandung misalnya datang, ada juga orang dari mana? Dari Inggris datang misalnya, pada ngumpul di sini. Nah, kemudian waktu rasul-rasul ini berkhotbah, mereka dengar dalam bahasa mereka masing-masing. Jadi kalau yang orang Sunda dengarnya, rasul-rasul tuh orang Cirebon ya, kok bisa kedengarannya bahasa Sunda ya? Iya ya. Nah, sebelahnya ada orang Tegal misalnya, dengar bahasa Jawa. Wah, kok dengar mereka ngomong kok sesuai bahasa saya sendiri ya. Begitupun jemaat-jemaat yang lain yang ada di situ. Mungkin yang dari Inggris mereka dengar, wih, bahasanya Inggris. Waktu itu rasul-rasul, ada orang Samaria, ada orang Arab, mereka berkumpul juga dengar, ih, kok mereka bisa ya ngomong dalam bahasa kita. Aneh gitu. Nah, tapi itu bukan sesuatu yang aneh bagi Tuhan. Itulah janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan roh penolong buat kita semua. Ya, bukan cuma buat rasul-rasul, tapi roh penolong itu diberikan kepada setiap orang percaya. Nah, makanya waktu itu, namun ya namanya juga jemaat-jemaat yang tidak mengerti waktu itu ya. Jadi ada juga orang yang bilang, wah luar biasa sekali. Mereka bisa berbicara dalam bahasa kita. Mereka semua tercengang-cengang. Tapi tidak luput dari ada juga yang mencela. Wah ini sih bisa-bisanya aja nih. Ini kayaknya rasul-rasul pada mabok. Loh, Roh Kudus bekerja dibilangnya mabok ya. Padahal kan tidak seperti itu. Nah, itulah ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, maka kita bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Contoh seperti sekarang, mungkin rasanya kita dibatasi gitu ya. Masih di rumah aja, belajar dari rumah. Tapi jangan lupa, walaupun kita belajar dari rumah, walaupun kita ibadah dari rumah, walaupun mungkin main sama teman-teman, ngobrolnya juga dari video call, ya. Tapi kita harus tetap ingat bahwa ada Roh Kudus yang beserta dengan kita, sehingga ketika kita belajar, walaupun dari rumah, tidak ketemu teman-teman, walaupun hanya bertatap muka via, apa sekarang, Zoom ya. Nah yang sering mungkin dipakai Zoom.
ataupun kita hanya beribadah melalui YouTube, tapi kita harus tetap menyertakan Roh Kudus dalam setiap apa yang kita lakukan. Sehingga meskipun kita beribadah terbatas melalui media seperti ini, kita tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kita bisa merasakan hikmat-hikmat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ya, sehingga kita bisa melakukan meskipun tidak dengan cara yang biasa, tapi kita bisa melakukan semuanya itu secara luar biasa dan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, yuk sama-sama kita mau buka ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita ambil dari Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-8. Ya, yuk saya ajak kita semua baca. Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-8. Coba dibuka tabnya, ataupun kalau tabnya lagi dibuka buat YouTube, kita buka dari Alkitab kita masing-masing ya. Kalau sudah ketemu, kita akan baca ayat ini bersama-sama. 3, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, nah dari sini kita bisa lihat nih, kalau ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka kita akan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan. Ya, nah sekian aja firman Tuhan, nggak panjang-panjang. Yuk sama-sama kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini, pada hari ini kita mau sama-sama tutup, kita mau sama-sama berdoa agar kita tetap dalam lindungan Tuhan walaupun kita masih belum bisa beribadah normal. Kita akan melihat kondisi ke depan, kita akan coba memperhatikan kondisi, semoga kita bisa segera lagi untuk beribadah seperti biasa. Yuk sebelumnya kita mau sama-sama berdoa, kita tutup ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang akan di surga, kami sungguh bersyukur, terima kasih buat firman yang indah yang Kau berikan pada hari ini ya Tuhan. Biarlah firman yang mungkin sederhana ini boleh menjadi rema dalam hati anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu ini tetap tekun untuk beribadah meskipun hanya melalui media streaming seperti ini. Dan kami juga mau sama-sama berdoa biar Roh Kudus turun kepada setiap kami, sehingga kami semua boleh tetap berada dalam lindungan Tuhan. Kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin masih sedang menghadapi ujian di sekolah, ulangan di sekolah. Engkau yang terus beserta dengan mereka, berkati ujian-ujian mereka, berkati pelajaran mereka, beri hikmat yang daripada Tuhan, biar mereka semua boleh mengerjakannya dengan baik. Dan bagi mereka yang sudah melaluinya, Engkau boleh terus beserta agar mereka mendapat hasil yang memuaskan ya Bapa. Dan dalam nama-Mu saja kami akhiri ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, oke, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Sampai ketemu di ibadah-ibadah selanjutnya. Sampai jumpa, shalom.